Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi hari ini saya akan membuat sebuah video ya tentang memberi cinta tanpa syarat untuk alam semesta ini. Terima kasih Kak Mulyono Hengki yang sudah bergabung di sini. Jadi di sini teman-teman, karena kemarin ya tanggal 14 Februari biasanya diperingati Hari Valentine Day. Yang kita tahu ya bahwa Hari Valentine itu adalah hari kasih sayang, hari cinta kasih ya, menebarkan cinta. Biasanya waktu saya sekolah dulu ya, kita sering memberikan coklat gitu ya. Suka nih beli ke mall gitu. Kita beli banyak banget coklat ya, dan kita berikan kepada teman-teman kita yang kita sayangi gitu. Nah, tapi kali ini kita akan membahas tentang memberi cinta tanpa syarat untuk alam semesta. Ketika kita mengatakan memberi cinta, ketika kita mempersepsikan memberi cinta, maka sebenarnya kita harus full dulu untuk cinta dalam diri kita. Karena tidak ada ya orang ketika dia belum full, maka dia tidak akan bisa memberikan cinta kepada orang lain. Maka di sini kita nanti akan membahas bagaimana sih kita itu mencintai diri kita ya, supaya nanti akhirnya kita bisa memberikan cinta kepada orang lain dengan penuh kasih sayang yang tulus, tanpa syarat, tanpa pengharapan, tanpa ekspektasi apapun ya. Maka di sini kita akan bahas tentang bagaimana sih kita memberi cinta sama diri kita dulu ya, sebelum kita nanti akhirnya memberi cinta kepada alam semesta ini ya. Nah, yang pertama kali yang bisa kita lakukan untuk memberi cinta kepada diri kita sendiri adalah kita menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri apa adanya. Selama ini kita diajari untuk selalu mencapai sesuatu yang besar. Selama ini kita juga diajari untuk menggapai sesuatu. Kita diajari untuk menjadi yang terbaik. Kita diajari untuk yang berprestasi. Kita diajari untuk menjadi orang yang selalu bertumbuh dalam kebahagiaan. Kita diajari untuk mencapai sebuah prestasi yang terbaik dalam hidup ini, entah di sekolahan, entah di dalam pekerjaan, dan dimanapun persaingan itu terus ada. Maka sebenarnya disinilah tempatnya kita tidak menjadi diri sendiri, dan kadang kita juga menolak bagian diri kita yang ada kekurangannya. Maka di sini memberi cinta tanpa syarat untuk alam semesta adalah sesimpel apa? Mencintai diri kita terlebih dahulu dengan cara kita menerima dua sisi diri ini. Ya. Dan kita harus tahu bahwa manusia ya, ketika kita ini sedang berada di tubuh manusia, kita pasti memiliki dua sisi. Ya, memiliki dua wajah. Yang wajah pertama adalah wajah kita yang ada positifnya, dan satunya wajah yang negatif. Dan inilah kenegatifan dan kepositifan diri manusia. Itu bukan kelemahan, itu adalah tanda bahwa inilah kesempurnaan kehidupan ada. Kesempurnaan kehidupan bukan dari prestasi kita yang wow, kamu yang nomor 1 ya, kamu yang selalu terbaik ya, kamu yang selalu dipuji ya, kamu yang selalu jadi orang baik. Itu bukan di situ. Mari kita kembali pada hakikatnya. Ketika kita berada dalam tubuh manusia, maka kita harus tahu sebuah konsekuensi bahwa tubuh manusia memiliki dua hal. Yang pertama memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di saat itulah ketika kita tahu bahwa di dalam tubuh manusia ini naturalnya ada kekurangan dan kelebihan, maka yang terjadi kita akan bisa menerima diri ini. Diri tubuh ini loh sudah otentiknya dari Tuhan loh. Sang hidup ini memang berwujudnya positif dan negatif dalam tubuh ini ya. Jadi ketika kita melihat seseorang yang sangat hebat sekali, jangan salah bahwa
dia pun juga memiliki kekurangan di dalam dirinya. Dan ketika ada orang yang memiliki banyak kekurangan, jangan salah juga bahwa orang-orang yang memiliki banyak kekurangan itu pun dia itu punya kelebihan. Maka di sini seketika kita sadar bahwa memang tubuh manusia ini memiliki dua sisi, kekurangan dan kelebihannya, maka disinilah sebenarnya kita sedang benar-benar memberi cinta kepada diri sendiri. Yang mungkin dulu kita menganggap memberi cinta pada diri sendiri itu harus ngelakuin apa ya, harus melakukan sesuatu apa ya, supaya cintaku ini penuh. Apakah aku harus melakukan apa ya, kebaikan untuk orang, supaya orang itu mencintai aku. Dulunya kita melakukan itu, ya. Tapi ternyata mencintai diri ini itu sesimpel menerima diri kita apa adanya. Dan bahkan kita tidak perlu melakukan apapun loh. Ya, ternyata kita tidak perlu melakukan sesuatu loh. Hanya cukup menerima diri ini apa adanya. Diri ini loh. Ya, misalkan hidung, ya, tubuh ini ya, tubuh saya ini hidungnya pesek nih. Ya, dan waktu kecil saya sering ya dikatain pesek gitu ya. Jadi waktu kecil tuh sering saya di apa ya, dikatain sama teman-teman kayak gitu ya. Teman-teman saya waktu kecil, keluarga kayak gitu, "Oh, kamu pesek," kayak gitu. Nah, ternyata saya tidak menerima itu ya, teman-teman ya, bahwa kok hidungku kok pesek ya. Gitu ya, hidungku kok pesek ya, kok wajahku ndak kayak teman-temanku yang hidungnya mancung kayak gitu ya. Itu ada seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu ketika kita dewasa dan tumbuh sampai sekarang ini, ternyata kita harus menerima kekurangan ini dan kelebihan ini loh. Dan ketika kita menyelami diri, mengenali diri, makanya kan kita selalu ya diberikan pemahaman bahwa ketika kita mengenali diri, maka kita akan mengenali siapa Tuhan kita. Disinilah mulainya cinta itu hadir ketika kita mampu membuka diri untuk melihat, mengenali diri kita lebih dalam. Kekuranganku apa ya? Bisa kita journaling ya. Kita bisa journaling, kita bisa tuliskan dulu supaya kita tidak lupa ya, supaya lebih memudahkan untuk mengonsep gitu ya. Kekuranganku apa ya? Coba teman-teman boleh tuliskan kekurangannya teman-teman apa dan kelebihannya teman-teman apa. Itu ditulis di buku tulis. Kemudian coba diamati. Oh, kekuranganku di sini ya. Ini 1 sampai 5 misalkan. Kemudian oh, kelebihanku ada di 1 sampai 5 juga ya, misalkan kita udah tuliskan. Nah, ketika kita sudah melihat di depan kita ada tulisan ya bahwa inilah kelebihan tubuh ini juga kekurangannya tubuh ini, maka otomatis ya kita itu akan bisa menerima itu. Oh, benar ya. Ternyata kehidupan ini di dalam manusia ini tuh ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi kita tidak perlu terlalu banget ya kalau mau memuji orang. Kita juga tidak terlalu banget kalau membenci orang. Otomatis yang terjadi adalah kita bisa menerima kedua sisi diri ini. Dan oke, nggak apa-apa, ini kekuranganku ya. Tapi aku punya kelebihan. Oh, kelebihanku di sini ya. Dan kita lihat apakah kelebihan kita ini ada pada orang lain. Dan ternyata juga tidak ada di orang lain misalkan. Oh, berarti ini loh kelebihanku. Ketika kita mengetahui kelebihan kita, dan akhirnya kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, maka sebenarnya kita benar-benar hidup dalam kondisi kita sudah mengetahui potensi diri. Dan di dalam medan bersama-sama dengan teman-teman ya, kita bisa menggunakan ini loh, rasa medan kelebihan kita ini untuk hidup di dunia masyarakat ya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa teman kita cerdas dalam omongan ya, dalam berbicara itu cerdas ya, pinter banget gitu. Seketika kita itu mau memuji dia, ya pinter banget ya dia omongannya ya, kok dia itu bisa menguasai materi banget ya, kok bisa ya di depan umum itu dia itu bisa selantang itu, bisa bagus banget omongannya gitu. Nah, ketika di situ kadang kan kita menyalahkan diri ya bahwa
kok aku nggak bisa ya. Nah, ketika kita sudah memegang bahwa kelebihan diri ini tuh ada di sisi ini yang tadi sudah kita tuliskan, maka kita tidak lagi menghakimi diri, tapi kita melihat bahwa dia pinter banget ya ngomongannya ya, dia pinter ya bisa di depan umum dengan lantang seperti itu menguasai banyak materi. Aku nggak bisa, ya memang aku itu nggak bisa. Aku mengakui aku tuh nggak bisa karena aku nggak punya potensi itu. Tapi aku kan pinter masak gitu misalkan ya. Tapi kan aku itu pinter masak, bahkan makananku itu yang aku masak buat keluarga ya, itu sangat enak banget. Belum tentu loh dia itu yang di depan umum bisa omongan seperti itu, dia juga bisa masak. Jadi aku sama dia itu sama-sama loh. Ya, aku sama dia itu sama-sama punya potensi yang luar biasa. Cuma kita potensinya itu beda tempat. Otomatis apa? Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka sebenarnya sesimpel ini loh, kita itu namanya mencintai diri. Sesimpel apa? Satu, tidak membandingkan diriku dengan orang lain. Ya, kita tidak bandingin diri kita dengan orang lain. Yang kedua adalah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita dan kita menerima kelebihan dan kekurangan itu. Nah, ketika kita sudah punya dua hal ini, maka sebenarnya kita itu sudah memberi cinta kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah memberi cinta pada diri kita sendiri, maka kita sudah lengkap loh dengan diri sendiri. Lah otomatis kita akan bisa memberikan cinta kepada orang lain ya di luar diri. Maka disinilah yang akhirnya memberi cinta tanpa syarat untuk alam semesta. Ketika kita memberikan kasih sayang kita yang tulus pada orang lain, kita tidak mengharapkan dia membalas. Bahkan kita sudah siap kalau dia tidak membalas pun oke, nggak apa-apa, aku kan hanya memberi aja. Jadi kalaupun dia tidak membalas, ya nggak apa-apa, aku tidak meminta harapan, aku tidak meminta balasan itu. Ya, kemudian ketika kita memberi sedekah kepada orang lain, misalkan kita pun juga suka rela kita memberikan itu kepada orang, nggak ada ngarapin aku dapat pahala atau aku dapat kebaikan, enggak. Ya sudah, aku cuma memberi aja udah selesai. Jadi nggak ada bergantung apapun di situ. Maka disinilah tanda kita sudah mempunyai cinta yang penuh di dalam diri kita. Gitu ya. Misalkan ya kita berkarya aja, oh ya udah aku berkarya aja, ya emang aku seneng aja gitu. Misalkan kalau nggak ada yang beli karya aku gimana, ya udah nggak apa-apa, kan aku cuma berkarya hanya untuk seneng-senengku aja. Jadi ketika memang orang lain tuh tidak ada yang order, tidak ada yang beli karyaku, ya nggak apa-apa. Jadi kita sudah sadar melakukan apapun itu niatan awalnya itu udah lurus bener dulu ya. Nah ketika niatan di awalnya sudah lurus bener, otomatis ekspektasi pun juga nggak ada di sini. Lah otomatis kan nggak ada kekecewaan yang terjadi, nggak ada kita patah hati, nggak ada kecewa. Maka di sini kenapa di dalam Islam itu sangat penting banget ya. Segala sesuatu tuh harus tahu niatnya. Kenapa? Setiap apapun yang dilakukan di dalam Islam itu pasti ada niatnya. Disinilah saya baru paham ya bahwa sebuah niat ini itu untuk menjangkarkan diri kita. Ya, untuk apa? Untuk selalu kembali di titik nol. Maka niat inilah yang menjangkarkan kita untuk kembali sadar. Maka kenapa di dalam Islam ada doa? Selalu ada doa ya. Kenapa apapun yang dilakukan itu selalu ada doanya, selalu ada lillahi ta'alanya, harus hanya kepada Allah gitu ya, lillahi ta'alanya. Disinilah saya baru paham bahwa di dalam Islam ya, ritual agama Islam ini mengajarkan kita untuk kembali ke titik nol ya dengan cara niatan. Kayak misalkan ketika kita sholat subuh sampai isya ya, nah setiap kita sholat itu kan pasti niatnya kan lillahi ta'ala gitu kan. Makanya kenapa sholatku, ibadahku ini hanya untuk Allah gitu. Disinilah yang disebut dengan itulah maksud dari niatan dari setiap ibadah di dalam Islam. Setiap niatan, setiap apapun yang dilakukan pasti ada doanya dan niatannya. Disinilah maksud dari Islam itu sendiri, supaya apa? Kita balik loh di nolnya, balik lagi di nolnya. Ini tentang ketuhanan gitu ya, bukan tentang diriku. Maka langsung nol lagi, nol lagi. Nah inilah latihan. Makanya setiap agama, apapun agamanya,
Semua itu pasti ada latihannya. Setiap agama apapun pasti pakai ritual. Karena ritual inilah sebagai jembatan latihan untuk diri palsu, untuk tubuh fisik, semua ini supaya gampang kembali kepada medan kesadaran titik nol tadi. Ya, makanya kenapa harus ada niat gitu. Ya, inilah. Makanya luar biasa ya. Ternyata ya kalau kita mengupas, tapi kalau ketika kita tidak mengupas apa yang selalu kita lakukan di keseharian terutama dalam wilayah agama, maka kita tidak pernah tahu maksud dari agama itu apa sih gitu. Yang lebih dalamnya ternyata di balik ritual agama itu ada makna yang lebih dalamnya itu. Dan makna yang lebih dalam semua ritual agama inilah tujuan dari kehidupan ini, yaitu nol gitu ya, yaitu kosong, melepaskan keakuan diri dan melepaskan diriku ini nggak ada ya, benar-benar nggak ada. Tapi memang selama ini kita sudah selalu dilatih bahwa diri kita ini ada, karena ada tubuh fisik, karena ada komponen pikiran, karena ada juga komponen emosi, dan ini juga memang bawaan menjadi tubuh manusia ya seperti ini. Maka setiap apapun diniatkan terlebih dahulu untuk supaya kembali pada medan kesadaran. Nah, ketika kita sudah kembali pada medan kesadaran, disitulah kita sedang menyaksikan atau bersyahadat bahwa kita benar-benar sedang menyaksikan gerakan semua ini digunakan oleh Tuhan. Ya, semua pergerakan ini benar-benar Tuhan yang spontanitas menggunakan, bukan kita yang menginginkan, tapi benar-benar ini semua adalah keinginan dari ketuhanan itu sendiri yang benar-benar menginginkan semua ini terjadi. Maka disinilah kita akan lepas dari merasa aku bersalah, ya, aku merasa baik, aku merasa pinter, aku merasa cerdas, aku merasa yang bisa itu dan tidak ada lagi. Karena kita sadar bahwa kita sudah mengalami sang hidup itu yang ada di dalam hidup ini, di dalam tubuh ini. Bukan kita yang hidup, tapi yang hidup itulah yang sedang hidup di dalam tubuh ini. Dan kita ternyata hanya sedang menyaksikan yang hidup ini sedang hidup. Maka disinilah setiap detik demi detik kehidupan ini ternyata itu yang disebut dengan kita bersyahadat. Kita menyaksikan, bersaksi. Bersaksi itu tahu. Bersaksi itu bukan mengucap ya. Bersaksi itu mengetahui, tahu lah, itulah kita yang cuma tahu semua ini adalah ruangan, tahu ini permainan kehidupan, tahu semua frekuensi rendah dan tinggi itu juga ada di medan ini. Ya, semua ini pergerakan dari energi yang membentuk material. Energi yang murni itu kan energi yang murni itu kan belum membentuk material ya. Jadi energi yang murni itu tidak terlihat tapi bisa terasa. Nah, ketika energi murni ini membentuk ya, dia itu mencipta gitu ya, mencipta. Jadi energi yang murni itu mencipta, jadilah ciptaan. Jadilah ciptaan apa? Jadilah manusia dari setetes mani gitu kan. Jadilah air, kemudian jadilah tanah, jadilah semua ini tubuh manusia, dan semua ini itu kan jadilah ciptaan terjadi dari hasil energi murni, kemurnian energi Tuhan yang mewujud. Makanya ada pencipta, ada ciptaan, tapi pada frekuensi yang sama. Dia itu masih satu kesatuan tapi hanya berubah-ubah wujud gitu loh teman-teman. Jadi ini ya, misalkan saya di sini di ruang makan nih, saya di ruang makan ini kan, di luar ini kan energi teman-teman. Ini loh energi, nggak kelihatan energi loh ya energi nih. Tapi kan nggak kelihatan, cuma kayak kosong nih. Ini kayak ruangan kosong aja nih. Tapi ini energi, ini full energi loh. Dan ini hanya bisa kita rasakan ya kalau kita bisa merasakan itu ya. Tapi kan kita hanya bisa merasakan yang nyata itu kan pada panca indera mata. Misalkan di depan saya ada tembok, di depan saya ada gelas, ada air putihnya, di depan saya ada meja, lah udah, ini yang nyata. Kita merasa bahwa ini ada yang nyata. Padahal sebenarnya yang nyata itu yang membentuk ini ada. Ya, yang nyata bukan yang kelihatan. Yang kelihatan nyata itu memang benar-benar nyata untuk di wilayah panca indera. Ya,
nyata untuk panca indera. Tapi yang nyata sebenarnya itu yang membentuk ini ada. Inilah yang nyata. Makanya yang nyata itu aslinya yang kelihatan. Itulah energi. Makanya Allah itu tidak bisa dilihat kan. Allah tidak bisa dilihat dengan apa? Dengan mata. Ya, ketuhanan, energi ketuhanan tidak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa diem. Hanya bisa kita lihat saat kita diam. Melihatnya bukan dengan mata, tapi dengan dibalik mata. Kalau di mata fisik ini kita bisa melihat fisiknya, kenyataan fisiknya ya, wujudnya. Meja itu kotak gini ya. Misalkan kemudian tembok ini warnanya putih, itu kan dari penglihatan mata. Ya, dari penglihatan mata. Tapi wilayah ketuhanan atau energi atau yang membentuk kenyataan ini ada itu hanya bisa kita lihat lewat di balik mata. Jadi ibarat katanya ada mata ketiga gitu ya. Ada mata ketiga. Lah itulah yang bisa kita ngelihat dengan itu, dengan mata ketiga itu tadi. Ya, gitu ya. Gitu. Makanya mata ini kan, mata fisik ini kan hanya bisa melihat untuk yang kelihatan benda fisik ya. Benda fisik kelihatan karena energi sudah mewujud jadi materi. Energi sudah mewujud jadi materi, makanya 3 dimensi. Ya, makanya itulah disebut dengan 3 dimensi. Tapi ketika energi murni itu berada pada wilayah 5 dimensi atau frekuensi yang lebih halus, itulah energi murninya. Dan kemudian dari energi murni itu mewujud menjadi benda-benda, yang menjadi batu, menjadi gunung, menjadi tembok, menjadi ini banyak hal ini. Ini energi yang sudah mewujud jadi material, materi gitu ya. Dan kita itu cahaya ya, kita itu Nur Muhammad, cahaya yang luar biasa, yang tahu, yang menyaksikan semada. Makanya energinya kita itu sebenarnya sangat-sangat lembut banget gitu ya, lembut banget gitu loh, jadi dalam gitu. Jadi energinya kita itu sebenarnya itu dalam banget. Makanya kenapa kita itu bisa menyadari seluruh alam semesta ini, karena kita meliputi seluruh alam semesta ini. Jadi seluruh alam ini sebenarnya ada di dalam kita. Ya, makanya kenapa kita itu satu sama terhubung ya. Ketika kita berada di medan kuantum, kita bisa terhubung dengan semuanya. Kita bisa terhubung dengan matahari, kita bisa terhubung dengan bulan, kita bisa terhubung dengan bintang, kita bisa terhubung dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Kita terhubung, satu sama terhubung gitu loh. Saya dengan teman-teman juga terhubung. Medannya ini tidak ada ruang dan waktu, langsung tak 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 kayak gitu loh ya, gitu. Makanya kenapa di medan kuantum kan nggak ada ruang dan waktu ya. Ruang dan waktu hanya ada di material. Di material sekarang yang seolah-olah rasanya lama, rasanya cepat itu tadi. Kalau kita bahagia rasanya cepat banget ya. Kalau kita ya, kalau kita misalkan sedang sedih, kita bosen pasti lama banget waktunya kan. Kalau kita misalkan lagi emosi, sedih gitu ya, terus bosen banget itu kan pasti waktunya lama banget kan. Tapi kalau kita asik banget dengan sebuah kegiatan, dengan sebuah apa yang kita lakukan, itu waktu itu cepet banget loh. Kok cepet banget ya waktunya ya gitu kan. Makanya kenapa hasilnya ruang dan waktu itu tidak ada. Semua ini hanya ada apa? Seolah-olah hanya permainan frekuensi energi aja. Makanya kenapa selalu dikatakan bahwa dunia ini adalah permainan. Inilah permainannya. Inilah permainan kehidupan di mana hanya main-main frekuensi, tarik menarik energi. Ya sebenarnya ini tarik menarik energi aja ya kayak gini. Ya di dunia ini, ya dunia surga ini. Tarik menarik energi kayak gitu aja. Jadi permainan energi ya teman-teman ya. Sebenarnya tidak ada yang disebut dengan ini baik buruk, ini salah benar, itu tidak ada. Ini semua hanya permainan energi ya, permainan energi yang satu sama terhubung, yang tarik menarik kayak gitu loh. Iya seperti itulah. Makanya inilah dunia permainan ya, dunia dongeng, dunia main-main.
Seperti itu, maka kita di sini kan sedang belajar untuk melepas label-label ya, bahwa ini tuh nggak baik, ini tuh nggak boleh, oh ini tuh salah, ini tuh benar, tuh kita benar-benar lepasin dulu supaya kita benar-benar melihat kenyataan yang nyata saat ini, detik ini. Nah, ketika kita sudah melepaskan segala labelnya dan benar-benar hidup dalam kenyataan di detik saat ini, maka yang terjadi adalah kita medannya sudah masuk pada medan kuantum, frekuensi yang mindfulness ya. Frekuensi mindfulness itu ya itu tadi, ya sudah melihat kenyataan detik ini apa, seperti itu, udah selesai. Seperti itu ya, kira-kira teman-teman semuanya bisa dipahami apa yang saya sampaikan di sini? Boleh diketik di kolom komentar terlebih dahulu. Bisakah dipahami teman-temanku apa yang saya jelaskan di sini? Silakan boleh di komentar terlebih dahulu ya. Bisakah Kak Didi dan teman-teman semuanya? Kalau bisa dipahami ya, boleh diketik di angka 1 teman-teman. Boleh diketik di angka 1 di sini. Bisa dipahami kah apa yang saya sampaikan di sini tadi? Ya, kalau mungkin belum paham boleh diketik juga di kolom komentar ya. Yang belum pahamnya yang mana seperti itu. Silahkan. Sudah? Sudah paham semuanya? Sudah semuanya? Sudah bisa dipahami? Seperti itu ya kira-kiranya ya, memberikan cinta tanpa syarat untuk alam semesta ini. Jadi nanti semua sudah tepat pada waktunya ya. Jadi tidak perlu misalkan kita itu ngatur-ngatur ya. Kita itu kayak ngatur-ngatur biar cepet gini ya, biar gini ya, enggak. Ya, apa namanya? Semaksimal apapun teman-teman ngelakuin segala sesuatu untuk mencapai apapun itu ya, itu tidak akan pernah terjadi. Oke, jadi ini semua sudah punya timing waktu yang tepat. Hanya cukup disadari dan yakinlah, percaya penuh pada semesta bahwa semua sudah tepat pada waktunya. Ya. Dan itu juga perlu dibuktikan ya teman-teman ya. Silakan dibuktikan semaksimal mungkin kamu berusaha ya. Ya. Karena memang saya pernah mengalami itu ya. Ketika saya semaksimal mungkin pun juga nggak terjadi. Dan ketika saya pun nggak maksimal gitu ya, ibarat kata sudah ya udah aku udah ngalir aja, ternyata semua itu terjadi dengan sendirinya tanpa kita capek-capek usaha. Makanya jangan merasa kita itu ada. Jangan merasa kita ada. Sekali kita merasa kita ada, maka kehidupan ini itu sudah penderitaan. Ya, penderitaan isinya. Karena merasa ada, otomatis kita itu mau mengendalikan ini itu, kita yang berusaha ini itu, kita harus melakukan ini itu. Padahal kita itu nggak pernah bisa apa-apa, dan kehidupan ini bisa berjalan dengan sendirinya tanpa kita usahakan. Jadi tubuh kita ini cerdas banget, nanti dia itu pinter loh ya. Digerakkan oleh Tuhan tuh udah bisa ke kanan, ke kiri, mau ngapain tuh spontan, semua itu spontan terjadi. Ide-ide hadir sendiri tanpa mikirin ya, tanpa harus dipikir-pikir, enggak, dia akan hadir dengan sendirinya. Gitu ya. Maka di sini lepaskan yuk, kita merasa bahwa kita ada. Ya, merasa kita ada, dilepaskan, jadi otomatis supaya semua tuntunan ini bisa tertuntun ya, bisa tertuntun lebih jelas, lebih kelihatan, lebih bisa disaksikan ya. Makanya kenapa kita harus diem, kenapa kita harus ngelepasin kita itu nggak ada gitu loh ya. Kita lepasin dulu, aku nggak ada kok, dilepaskan supaya apa, tuntunan dari Tuhan itu bisa kita saksikan setiap detik gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya, Kak Didi dan teman-teman semuanya. Oh ya, saya infokan kembali ya untuk buku saya yang terbaru, judulnya Kitab Semesta, masih ada sisa 3 teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mau order silahkan DM saya ya. Ya, bukunya kayak gimana Mbak, silahkan dilihat di TikTok ya. Di TikTok DVD saya sudah ada, silahkan ya. Buku saya masih sisa 3, bagi teman-teman yang mau order itu silahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat berlibur-libur ya teman-teman semuanya.
Semoga bermanfaat ilmunya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.